Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film animasi dari tahun 2010 yang berjudul Tangled. Film Tangled ini bercerita tentang seorang putri cantik bernama Rapunzel yang diculik sejak bayi oleh seorang dukun yang mengincar kekuatan magis dari rambut-rambut sel ini. Apakah Rapunzel akan baik-baik saja dan apakah orang tua Rapunzel bisa bertemu kembali dengan anaknya ini? Mari kita ulas alur cerita film Tangled ini. Sebelumnya akan kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, pakai handsetnya, kunci pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ada tetesan dari cahaya matahari yang mengenai tanah. Dari tetesan cahaya ini tumbuhlah sebuah bunga yang cantik dan juga ajaib. Bunga emas cantik ini menyembuhkan segala macam penyakit dan juga membuat orang awet muda. Bunga ini lalu ditemukan oleh seorang wanita tua bernama Mother Gothel. Mother Gothel lalu menggunakan bunga ajaib ini untuk membuat dirinya awet muda. Berabad-abad kemudian terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di dekat bunga itu tumbuh. Kemudian suatu hari ratu dari kerajaan ini terkena penyakit misterius yang menyerangnya. Raja dari kerajaan ini lalu membuat sayembara kepada siapa saja yang mampu dan bisa menyembuhkan sang ratu akan mendapatkan imbalan. Kemudian semua rakyat di seluruh negeri berlomba-lomba untuk mencari obat agar bisa menyembuhkan sang ratu dari kerajaan ini. Saat semua orang sedang mencari keajaiban untuk menyembuhkan sang ratu, Mother Gothel lalu melakukan kesalahan yang membuat bunga ajaib ini terlihat oleh para pelayan istana. Para pelayan istana yang telah mengetahui tentang legenda dari bunga ajaib ini kemudian mengambil bunga ini dan membawanya ke istana. Sampainya ke istana, bunga ajaib ini lalu dibuat menjadi minuman dan diberikan kepada sang ratu. Ratu pun sembuh dan melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik setelah meminum ramuan dari bunga ajaib tadi. Mother Gothel yang mengetahui bahwa keajaiban bunga ajaibnya telah berpindah ke rambut putri sang ratu. Kemudian mencoba memotong rambut putri kecil ini dan berharap bisa membuatnya awet muda kembali. Namun setelah memotong rambut putri ini, Mother Gothel mendapati bahwa jika rambut putri ini dipotong, rambutnya tidak memiliki kekuatan magis seperti bunga ajaibnya. Dan setelah dipotong, ternyata rambutnya tidak tumbuh kembali. Mengetahui hal ini, Mother Gothel lalu menculik sang putri dan membawanya pulang meninggalkan istana. Raja dan ratu yang mengetahui putrinya hilang begitu sangat sedih dan seluruh rakyat ikut berkabung terhadap kejadian ini. Setelah menyembunyikan putri raja tadi, Mother Gothel lalu merawat putri ini seperti anaknya sendiri. Dia lalu memberi nama putri kecil ini bernama Rapunzel. Raja yang telah mengerahkan seluruh pelayan istana ternyata tidak bisa menemukan putrinya tersebut. Karena Mother Gothel membawa Rapunzel ke dalam sebuah hutan yang sangat jauh dari kerajaan. Dan untuk mengenang putrinya ini, sang raja dan ratu lalu menyalakan lampion dan menerbangkannya setiap malam ulang tahun dari putrinya yang hilang tersebut. Singkat cerita, Rapunzel yang telah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Terlihat rambut Rapunzel begitu sangat panjang karena tidak pernah dipotong. Rapunzel tinggal di sebuah menara tua dan dia tidak sekalipun diizinkan keluar oleh Mother Gothel yang dia anggap sebagai ibunya. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan Rapunzel di menara ini adalah bermain dengan binatang peliharaan kecilnya dan juga melukis seluruh dinding dari menara ini. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang pemuda dan kelompoknya yang ingin merampok mahkota kerajaan. Dan salah satu pemuda ini bernama Flynn Rider. Singkat cerita, Rider dan kelompoknya berhasil mengambil mahkota kerajaan itu. Dia dan juga kelompoknya kemudian berlari dari istana menghindari kejaran dari penjaga istana tersebut. Mother Gothel yang baru pulang dari suatu tempat kemudian datang ke menara di mana Rapunzel berada. Dia lalu memanggil Rapunzel dan dijulurkannya rambut Rapunzel yang sangat panjang itu. Setelah Mother Gothel sampai di atas menara, Rapunzel pun lalu mengatakan kepada Mother Gothel bahwa dia untuk ulang tahunnya tahun ini adalah ingin keluar dari menara dan melihat lentera yang muncul setiap hari ulang tahunnya ini. Setelah mendengar permintaan dari Rapunzel, Mother Gothel lalu menolak permintaan ini dan terlihat seperti marah kepada Rapunzel. Rider yang tadi telah mencuri mahkota raja terlihat sedang dikejar oleh para pengawal kerajaan sampai ke dalam hutan. Hingga akhirnya Rider dan kelompoknya sampai di bawah tebing yang buntu di tengah hutan tersebut.
Karena terpojok, Ryder lalu berkata kepada temannya untuk membantunya naik ke atas tebing. Sampainya di atas tebing, Ryder ternyata menipu temannya ini dan meninggalkan temannya begitu saja terjebak di dalam tebing tersebut. Ryder lalu pergi dan membawa mahkota raja yang telah mereka curi tadi. Setelah kabur dari temannya dan juga pengawal kerajaan, Ryder tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan kuda kerajaan yang datang mengejarnya bernama Maximus. Kemudian, terjadilah perebutan mahkota raja antara kuda kerajaan yang cerdas ini dengan Ryder hingga membuat Ryder jatuh ke bawah jurang kembali. Setelah berhasil kabur dari kuda kerajaan ini, Ryder secara tidak sengaja menemukan pintu masuk tempat persembunyian dari Rapunzel. Ryder lalu berpikir bahwa dia akan selamat jika bersembunyi di atas menara ini dan lepas dari kejaran kuda kerajaan yang tadi mengejarnya. Ryder lalu naik ke atas menara tanpa mengetahui bahwa di dalam menara ini ada Rapunzel yang disembunyikan oleh model Gothel. Sampainya di dalam menara, Ryder lalu dipukul oleh Rapunzel yang ketakutan karena baru pertama ini dia melihat seorang laki-laki. Setelah membuat Ryder pingsan, Rapunzel lalu menyembunyikannya ke dalam lemari agar model Gothel tidak mengetahui bahwa ada seorang laki-laki asing yang sedang berada di rumahnya. Setelah menyembunyikan Ryder, Rapunzel lalu melihat mahkota raja yang diculik oleh Ryder tadi. Model Gothel kemudian datang dan Rapunzel lalu meminta sesuatu kepada model Gothel. Rapunzel di sini meminta sebuah cat warna yang terbuat dari karang. Di sini, dia berpikir bahwa model Gothel akan kesulitan mencari cat itu dan dia akan lama pergi untuk mencarinya. Setelah model Gothel pergi, Rapunzel lalu membuat kesepakatan dengan Ryder untuk membantunya melihat lentera di kerajaan saat malam hari ulang tahunnya nanti. Setelah itu Rapunzel baru akan mengembalikan tas yang berisi mahkota yang diculik oleh Ryder tadi. Ryder pun mengiyakan permintaan dari Rapunzel ini. Mereka berdua kemudian turun dari menara dan ini adalah pertama kali dalam hidup Rapunzel turun dari menara yang telah lama dia tinggali ini. Sampainya di bawah terlihat Rapunzel begitu sangat senang dan gembira. Di tempat lain diperlihatkan model Gothel yang tadi pergi untuk mencari kuas warna permintaan Rapunzel tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seekor kuda istana yang berada di depannya. Dia lalu berpikir kenapa kuda istana ini sampai di hutan tempatnya berada. Setelah itu model Gothel lalu kembali ke menara di mana Rapunzel berada. Setelah sampai, dia lalu memanggil Rapunzel namun tidak ada jawaban dari atas menara. Setelah itu model Gothel pun masuk ke menara menggunakan pintu masuk rahasia yang selama ini dia rahasiakan dari Rapunzel. Dia lalu mencari keberadaan Rapunzel. Namun, Rapunzel sudah tidak ada di dalam menara dan dia malah menemukan mahkota raja yang tadi telah disembunyikan Rapunzel dari Ryder. Setelah melihat mahkota raja itu, model Gothel pun segera bergegas pergi mencari keberadaan Rapunzel dengan membawa sebuah pedang. Ryder yang tadi pergi dengan Rapunzel lalu sampai di sebuah kedai di tepi hutan. Setelah masuk ke kedai itu, ternyata di sini banyak sekali orang-orang yang sangat menyeramkan. Kemudian, salah satu orang yang berada di kedai itu menunjukkan gambar wajah Ryder yang telah menjadi buronan. Mereka semua lalu saling berlomba-lomba untuk menangkap Ryder dan juga Rapunzel. Saat keadaan telah panik, Rapunzel lalu berteriak dan mengatakan kepada orang-orang bahwa hanya Ryder lah yang bisa membawanya untuk melihat lentera di kerajaan saat ulang tahun dirinya nanti. Mendengar itu, orang-orang di kedai itu pun lalu melepaskan Ryder. Singkat cerita, datanglah penjaga istana ke dalam kedai tersebut. Kemudian, penjaga ini mengatakan bahwa dia sedang mencari Ryder. Ryder dan Rapunzel lalu disembunyikan oleh orang-orang di dalam kedai itu, dan mereka berdua lalu disuruh pergi menggunakan lorong rahasia dari kedai ini. Kuda Maximus yang pintar kemudian masuk ke dalam kedai dan dengan penciumannya yang tajam berhasil menemukan sebuah lorong di kedai itu. Di tempat lain diperlihatkan model Gothel yang tadi mencari Rapunzel kemudian sampai ke kedai itu dan bertanya kepada seorang tua di sana. Rapunzel dan Ryder yang tadi melarikan diri dari kedai melewati terowongan kemudian dikejar oleh prajurit kerajaan yang tadi telah menemukan jalan rahasia itu juga. Setelah berhasil melarikan diri dari prajurit kerajaan, Rapunzel dan Ryder lalu terjebak di dalam sebuah gua di dekat bendungan yang hancur. Di dalam air bah yang gelap itu, Rapunzel kemudian menyalakan rambutnya dan mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari dalam gua ini. Beralih ke model Gothel yang sedang mencari Ryder dan juga Rapunzel tadi. Dia
Di sini pergi ke sebuah lubang dan dia mengira bahwa Rapunzel dan Ryder berada di sana. Namun ternyata yang keluar dari lubang itu adalah teman-teman Ryder yang di awal film tadi dikhianati oleh Ryder. Mother Gothel lalu memberikan mahkota raja dan meminta mereka untuk menangkap Ryder guna membalaskan dendamnya. Rapunzel yang tadi telah menyelamatkan Ryder dari dalam gua lalu mendapati bahwa Ryder terluka di tangannya. Dia kemudian menggunakan kekuatan ajaib dari rambutnya untuk menyelamatkan Ryder yang terluka itu. Setelah kejadian ini, Rapunzel lalu bercerita kepada Ryder alasan mengapa dirinya disembunyikan oleh Mother Gothel di dalam menara. Dia bercerita bahwa takut jika nanti rambutnya ini akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal maksud sebenarnya Mother Gothel menyembunyikannya adalah untuk digunakan oleh Mother Gothel sendiri dan Rapunzel tidak mengetahui tentang hal tersebut. Saat Ryder sedang mengambil kayu bakar, tiba-tiba datanglah Mother Gothel dan langsung memeluk Rapunzel. Dia kemudian berkata kepada Rapunzel untuk pulang ke menara bersamanya. Di sini Mother Gothel juga berkata kepada Rapunzel untuk menyerahkan mahkota kerajaan agar dia tahu sifat asli dari Ryder. Saat mereka berdua tertidur, tiba-tiba datanglah Maximus yang menemukan keberadaan mereka. Rapunzel lalu membuat kesepakatan dengan Maximus bahwa jika nanti Ryder telah mengantarkan dirinya melihat lampion, Maximus bebas membawa Ryder kemanapun dia pergi. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga ke dalam istana. Setelah sampai di istana, Rapunzel terlihat bergembira dan juga menari sambil menunggu lentera nanti malam diterbangkan. Di sini Rapunzel lalu melihat sebuah lukisan anak kecil berada di sebuah dinding. Dia di sini belum mengetahui bahwa itu adalah lukisan wajahnya sewaktu masih kecil dulu. Malam hari pun datang dan terlihat Rapunzel dan Ryder bersiap menaiki perahu ke danau untuk melihat dengan dekat lentera yang akan diterbangkan oleh kerajaan nanti malam. Sampailah di mana lentera ini diterbangkan, dimulai oleh raja dan ratu, lalu diikuti oleh seluruh rakyat dari kerajaan ini, dan juga Rapunzel dan Ryder juga ikut menerbangkan lentera ini bersama. Saat ingin mencium Rapunzel, Ryder kemudian melihat teman-teman pencurinya datang untuk membunuhnya. Dia kemudian pergi meninggalkan Rapunzel sendirian di perahu ini. Teman-teman Ryder ini lalu berusaha menangkap Rapunzel namun diselamatkan oleh Mother Gothel. Mother Gothel lalu mengajak Rapunzel pergi dari sana dan pulang kembali ke menara tempat tinggalnya. Singkat cerita, Ryder pun kemudian ditangkap oleh prajurit istana dan Rapunzel yang sedih lalu menyadari bahwa kain berlogo matahari yang dia bawa tidak asing dengannya. Di sini, Rapunzel lalu teringat kembali tentang masa lalunya sewaktu masih kecil dulu. Dia lalu menyadari bahwa Mother Gothel bukanlah ibu kandungnya dan di sini kemudian terbongkarlah semua kejahatan yang dilakukan oleh Mother Gothel tersebut. Kembali kepada Ryder, dia lalu dibebaskan oleh Maximus dan orang-orang di kedai tadi dari dalam penjara istana. Ryder kemudian bergegas pergi untuk mencari keberadaan dari Rapunzel. Saat sampai di tempat Rapunzel, Ryder melihat bahwa Rapunzel sedang diikat oleh Mother Gothel. Tiba-tiba Ryder kemudian ditusuk dari belakang oleh Mother Gothel dan membuatnya terluka. Rapunzel lalu memohon kepada Mother Gothel untuk menyelamatkan Ryder. Dan dia berjanji akan selalu menurut dengan apa yang diinginkan oleh Mother Gothel jika dirinya mau melepaskan Ryder. Saat Rapunzel mendekati Ryder untuk menyembuhkannya, Ryder lalu memotong rambut Rapunzel dengan pecahan kaca di dekatnya. Setelah berhasil dipotong Ryder, kekuatan rambut Rapunzel pun hilang dan Mother Gothel pun menjadi tua dan terjatuh dari menara kemudian menjadi abu dan lenyap. Rapunzel yang tadi belum berhasil menyembuhkan Ryder lalu menangis melihat Ryder yang tewas di pelukannya. Saat air mata Rapunzel mengenai Ryder, terjadilah sebuah keajaiban yang membuat Ryder hidup kembali. Rapunzel kemudian kembali ke istana dan berkumpul dengan ayah dan juga ibunya. Pesta yang sangat meriah kemudian dilakukan oleh istana dan juga rakyatnya. Rapunzel dan Ryder kemudian menikah hidup bahagia lalu film ini pun usai. Jalinan kisah yang bersahabat dan pesan moral yang sangat kental jelas sangat bisa dinikmati setiap orang yang melihat film ini. Meskipun berbalut dengan CGI, namun aroma dari dongeng klasik tempo dulu milik Disney masih begitu terasa di sepanjang film ini berlangsung. Secara overall, film animasi ini sangat menghibur dan setiap jengkal alur ceritanya berhasil menjadi pemikat untuk orang yang melihat film animasi ini.
Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.